Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih. Sebelum memasuki ibadah bersama keluarga Minggu 19 Juli tahun 2020, akan disampaikan warta sebagai berikut. Perjamuan Kudus. Perjamuan Kudus akan dilayangkan secara daring atau online pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2020. Dan jemaat diharapkan untuk mengikuti secara serempak pada pukul 07.30. Adapun pendadaran persiapan perjamuan kudus akan dilaksanakan secara online pada ibadah keluarga saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan mengikuti perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Juli tahun 2020. Mari bersama kita mendadar hati kita, mempersiapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, bahwa dalam kebaktian pada tanggal 26 Juli 2020, kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud bahwa roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan pada tanggal 26 Juli yang akan datang, marilah kita menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup dengan penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan yang akan kami terima pada tanggal 26 Juli 2020 menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Selamat bersiap diri, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, tiba saatnya kita memasuki ibadah bersama keluarga. Mari kita mengambil saat hening untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, mari kita mulai ibadah keluarga minggu ini dengan bersama-sama berdiri menyanyikan Kidung Jemaat 10, bait pertama dan bait kedua. Pujilah Tuhan Sang Raja.
Bait yang kedua. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya. Saya kasih Dia yang amat mendukung anaknya. Yang dapat berdiri, tidakkah itu kuasa. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita memasuki ibadah keluarga minggu ini dengan landasan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan pencipta langit dan bumi yang senantiasa setia dalam mengasihi umat-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Terpujilah nama Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Amin. Salam damai sejahtera bagi saudara. Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus berkenan menyertai saudara. Kini dan selamanya. Jemaat dipersilahkan duduk. Anak-anakku, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ibadah keluarga minggu saat ini akan menggumuli tema Jati Diri Anak-anak Allah. Kita bersama-sama diajak untuk senantiasa menampakkan diri kita sebagai pengikut Kristus di tengah tantangan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Untuk itu mari bersama kita memohon pertolongan Tuhan dan bersama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 13 bait 1 dan 2, Allah Bapa Tuhan. Jemaat yang terkasih, ingatlah kebesaran Tuhan dengan rendah hati. Tundukkanlah kepala dengan menyadari segala kelemahan dan kekurangan kita. Dan dengarkanlah hukum kasih-Nya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama.
Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam suasana hening, mari kita berdoa secara pribadi, mengakui dosa kepada Tuhan atas kehidupan kita. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Amin. Mari kita mengakui penyesalan kita dalam menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 33, bait pertama dan kedua, Suaramu ku dengar. Jemaat dipersilahkan berdiri. Terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Roma pasal 3 ayat 23 dan 24. Roma pasal 3 ayat 23 dan 24 yang demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda anugerahnya. Terpujilah nama Tuhan. Mari menyanggupi sabdanya dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 339, bait 1 dan 2, Maju Laskar Kristus. Oh
dipersilahkan duduk kembali. Saat ini mari bersama-sama kita menerima pelayanan sabda. Untuk itu mari bersama kita mohon tuntunan Roh Kudus di dalam nyanyian yang kita akan nyanyikan bersama-sama dari Kidung Jemaat nomor 59. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bacaan diambil dari Yesaya 44 ayat 6 sampai 8. Yesaya 44 ayat 6 sampai 8. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepada kamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan khotbah saat ini diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30, dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Injil Lukas pasal 13 ayat 24 sampai 30, dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang demikian. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang.
Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Allah, menaruh dalam hatinya dan melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama menghayati firman Tuhan dengan tema Jati Diri Anak-anak Allah. Agar menjadi gandum yang mentes atau berbulir, tanaman gandum itu memerlukan proses. Agar gandum itu mentes memerlukan proses. Mulai dari benih, kemudian tumbuh sekian sentimeter, muncul batang, daun, sampai berwarna coklat dan berbulir. Sebuah proses yang tidak hanya terjadi sehari dua hari, namun proses yang terjadi berbulan-bulan, sebagaimana mestinya usia gandum itu berbulir. Selain proses waktu, gandum itu juga memerlukan proses adaptasi. Adaptasi terhadap apa? Adaptasi terhadap lingkungan, habitatnya. Karena Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, gandum itu hidup berdampingan dengan lalang, di mana lalang itu kemungkinan keberadaannya bisa menghambat pertumbuhan gandum. Untuk itu, gandum perlu penyesuaian diri, perlu beradaptasi dengan tantangan yang dihadapinya. Inilah proses yang tidak terjadi secara instan, karena tanaman gandum atau gandum itu tidak kemudian dari benih langsung bisa berbulir, dan kemungkinan di ladang gandum tidak ada lalang itu juga kecil. Maka proses yang harus dilalui oleh tanaman gandum sehingga mentes atau berbulir itu adalah proses penyesuaian waktu dan juga beradaptasi dengan lingkungannya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan minggu ini menceritakan tentang perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang banyak pada saat itu, yakni tentang lalang di antara gandum. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, berdasarkan habitatnya,
lalang dan gandum itu hidup berdampingan. Sebagaimana Tuhan Yesus juga sudah mengatakan di dalam perumpamaannya itu, ketika ada seorang hamba yang berkata kepada tuannya yang ingin mencabut lalang yang dianggap mengganggu tanaman gandum itu, sang tuan itu berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Catatan pentingnya ialah lalang dan gandum hidup serta tumbuh dalam habitat yang sama. Konon katanya keduanya, gandum dan lalang itu mirip sehingga susah untuk dibedakan. Ada juga yang menyebut bahwa lalang itu adalah gandum palsu. Apakah bisa dibedakan? Bisa. Bisa dibedakan ketika bulir-bulir gandum itu muncul dan warnanya menjadi kecoklatan, sedangkan lalang itu menjadi berwarna hitam. Dari situlah Bapak, Ibu, dan Saudara, kita melihat perbedaannya. Dan dari perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, pada akhirnya adalah lalang dan gandum itu sampai pada musim menuai pada akhir zaman. Tuhan Yesus juga menyampaikan perumpamaannya, di mana ketika itu para murid ingin dijelaskan maksud perumpamaan itu apa, Tuhan. Di ayat 36 sampai 43 Tuhan Yesus menjelaskan perumpamaan itu kepada para murid, dan di ayat yang ke-43 Tuhan Yesus memberikan penekanan yang demikian. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Penekanan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ini juga disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan sebelumnya, perumpamaan seorang penabur, dan di perikop ini juga Tuhan Yesus menekankan akan hal itu. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, perumpamaan lalang di antara gandum menjelaskan kepada kita tentang perbedaan antara murid yang benar dengan orang lain. Lalang itu menunjuk kepada hidup yang menuruti bujukan iblis sehingga bertindak sesuai dengan keinginan diri sendiri. Berbeda dengan gandum yang mau mendengar dan mau melakukan kehendak Tuhan. Perbedaannya tadi adalah gandum itu berbulir, atau dengan kata lain mentes. Tuhan Yesus juga menyampaikan, meski lalang dan gandum hidup berdampingan, namun gandum itu harus tetap mampu menghasilkan sesuatu yang berbeda dari lalang. Tantangan itu tidak menghentikan gandum untuk tetap tumbuh sebagaimana mestinya sampai menghasilkan buah hingga tiba masa panen. Pengajaran tentang perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang banyak, yang juga dijelaskan kepada para murid, mengajak bagi setiap orang agar mau mendengar, sehingga hidupnya itu seperti gandum yang berbulir di tengah realita, di tengah tantangan yang harus hidup berdampingan dengan lalang. Dengan mau mendengar, tetap setia melakukan kehendak Tuhan.
realita hidup yang diiringi dengan tantangan itu mungkin terjadi, apalagi di dunia ini. Nah, melalui firman Tuhan pada minggu ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan untuk bersama-sama mengintrospeksi diri dan senantiasa belajar supaya kita menjadi gandum yang mentes. Bagaimana caranya? Dengan kita menampakkan jati diri kita sebagai anak-anak Allah. Mungkin saat ini kita menghadapi tantangan, penderitaan, bahkan mungkin dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi sedang prihatin. Kehidupan kita diwarnai dengan hal-hal demikian. Nah, itu adalah sebuah proses yang menjadikan anak-anak Allah itu menjadi mentes. Mentes dalam hal ini bermakna memiliki jiwa yang tangguh, kuat, semangat, tekun, setia menjalani proses hidup yang berjalan sebagaimana mestinya. Tantangan itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, semestinya tidak membuat kita kemudian menjadi patah semangat, namun dengan adanya kesulitan dan tantangan itu, kiranya kita semakin dimampukan untuk giat dan semakin bersemangat mengerjakan tugas kita dengan benar. Namun sayangnya, ada beberapa hal yang bisa membuat manusia hidup dalam kecenderungan perilaku instan, enggan untuk berproses sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Dunia ini tidak ada yang serba instan. Semua memerlukan proses dan perjuangan. Anak-anak Allah yang mentes adalah mereka yang mau setia berproses, mau mendengar dan melakukan kehendak Tuhan, serta mengandalkannya sehingga dimampukan melewati setiap proses yang harus dilalui. Perlu diingat pula bahwa tujuan gandum itu menjadi mentes adalah berguna bagi banyak orang sebagai bahan pangan yang bisa dinikmati oleh semua kalangan. Hal ini hendak mengingatkan kita semua agar kita juga tidak jatuh dalam kesombongan diri. Sebagai anak-anak Allah, mentang-mentang kita ini adalah anak-anak Allah, kemudian kita menjadi sombong. Namun, agar hidup kita itu juga bisa menjadi saluran berkat bagi semua orang. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita setia dalam setiap proses kehidupan kita masing-masing. Terlebih saat ini kita semua berada dalam tantangan hidup yang sama, penderitaan yang sama terkait dengan pandemi COVID-19. Untuk itu, yang perlu kita lakukan ialah mari kita tetap setia untuk taat melakukan protokol kesehatan. Kita tetap sabar, tekun mengerjakan tugas kita, terlebih bagi anak-anak yang saat ini sudah mulai memasuki tahun ajaran baru. Semangat mengerjakan tugas dan semangat untuk kita semua di dalam karya, di dalam kreativitas kita masing-masing. Dan kita juga diajak untuk tetap peduli dengan orang lain melalui berbagai macam cara. Pada akhirnya, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, maukah kita belajar menjadi gandum yang mentes? Maukah kita menjadi gandum yang mentes? Setialah berproses karena pertolongannya ada untuk kita semua. Amin.
Bersama kita memasuki saat hening. Ya Allah, kami menyadari bahwa kehidupan kami banyak sekali diwarnai oleh berbagai macam hal, termasuk tantangan yang harus kami hadapi, pergumulan yang kami hadapi. Kami memohon berkat dan pertolongan-Mu ya Allah. Kami bersama-sama diajarkan saat ini bagaimana kami sebagai anak-anak Allah memiliki jati diri yang terus menampakkan Kristus dalam kehidupan kami. Kami menyadari keterbatasan dan kelemahan kami. Untuk itu kami memohon berkat dan pertolongan Roh Kudus menguatkan kami semua agar kami menjadi gandum yang mentes. Kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan sambil mengingat sabda yang diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Untuk mengiringi persembahan, mari kita mempersembahkan pujian dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 367, bait pertama dan kedua. Padamu Tuhan dan Allahku. Thank you.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita membawa persembahan kita di dalam doa. Nanti ada waktu bagi kita untuk menghaturkan doa secara pribadi dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari bersama kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas berkat yang kami rasakan hari demi hari. Kami bersyukur atas penyertaan dan pimpinan Tuhan yang kami rasakan di dalam kehidupan bersama kami dengan keluarga kami. Terlebih ya Allah, saat ini kami bersama-sama datang menghadap kehadirat Tuhan bersama dengan keluarga kami. Kami bersyukur atas berkat Tuhan yang kami rasakan. Saat ini ya Allah, sebagai ungkapan syukur kami menghaturkan persembahan ini. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberkati agar persembahan ini dapat berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat ini bersama-sama ya Allah, kami juga menaikkan doa syafaat kami, terkhusus kami semua yang bersatu hati memohon belas kasih Tuhan. Kami bersama dengan saudara-saudara kami memohon di hadapan-Mu terkait dengan pandemi COVID-19 yang masih kami rasakan hingga sampai saat ini. Mampukan kami ya Allah untuk terus bersandar kepadamu. Berikan kami kekuatan dan kesehatan, meskipun kami dalam keseharian kami tetap melakukan pekerjaan, tugas kami masing-masing. Mampukan kami agar kami memiliki kekuatan meskipun berada di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Kami percaya bahwa pimpinan Roh Kudus-Mu selalu menyertai kehidupan kami. Secara khusus kami juga berdoa ya Allah untuk saudara-saudara kami yang sudah dinyatakan positif menderita corona. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati saudara-saudara kami melalui pengobatan yang dilakukan oleh tim medis. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang berjuang, baik itu di dunia kesehatan, para medis yang bersama-sama merawat saudara-saudara kami, ataupun saudara-saudara kami yang lainnya di dalam gugus tugas penanganan COVID-19 ini. Tuhan mampukan agar mereka dapat melaksanakan tugas seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga mendoakan jemaat-Mu di GKJ Jatimulyo dalam segala keberadaannya, dalam segala pergumulannya, dan juga kehidupan mereka. Kiranya Engkau memberkati dengan damai sejahtera dan kasih serta pertolongan-Mu, agar kami semua dimampukan untuk melewati setiap proses kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masuk dalam proses pemulihan, yang sedang sakit. Kiranya Engkau menguatkan melalui pimpinan Roh Kudus-Mu. Kami juga membawa kami semua yang Tuhan percayakan di dalam tugas pelayanan, tim produksi, multimedia, singer, song leader, ataupun organis, dan kami semua di dalam kepanitiaan, di dalam kemajelisan, di dalam komisi, pegawai kantor, koster, para pendeta, dan yang lainnya. Mampukan kami ya Allah, agar kami semua dapat melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Kami juga menyerahkan setiap para pemimpin bangsa kami, para pemerintah. Tuhan mampukan agar mereka dapat mengerjakan setiap tanggung jawab mereka dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Allah setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi, terlebih kami semua saat ini bersama dengan jemaat Tuhan hendak menghaturkan dan menyampaikan apa yang menjadi doa, permohonan dan pergumulan kami secara pribadi yang demikian.
Ya Allah, apapun yang kami naikkan di hadapan-Mu, kami yakin dan percaya bahwa Engkau mendengarkan seruan kami, dan kiranya Engkau berkenan menyempurnakan setiap doa, permohonan, dan ungkapan syukur kami ini, karena kami menyadari keterbatasan dan kelemahan kami di dalam kami menghaturkan doa kami kepada Tuhan. Bapa, kami serahkan doa dan syukur kami ini di dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Bersama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, bawalah damai Tuhan, karena kasih-Nya sungguh besar bagi hidup kita. Syukur kepada Allah. Jadilah pelayan-pelayan bagi Kristus, sebab kita telah dilayaninya dalam pengorbanan di kayu salib. Syukur kepada Allah. Tuntunannya kekal kini dan selamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah dalam persekutuan bersama Sang Putra dan Roh Kudus yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran saudara untuk merendah dan melayani Dia dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 424, bait 1 dan 2. Yesus menginginkan daku.